Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan mendengarkan renungan malam. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang surga, kami mengucap syukur Tuhan ternyata menyertai kami sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati kami dan mampukan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati untuk hamba Tuhan yang akan mencerahkan firman Tuhan pada malam hari ini, berikanlah hikmat agar beritakan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur. Amin. Renungan pada malam hari ini dengan tema berbela rasa melalui doa dan perbuatan yang diambil dari kitab Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Akhalia. Pada bulan Kislewe, tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Nehemia adalah seorang Israel yang lahir dan berhasil di negara asing dengan profesinya sebagai juru minuman raja dan menjadi seorang kepercayaan raja. Nehemia tinggal di dalam segala kemewahannya di Puri Susan bersama 15.000 prajurit. Kalau kita baca Nehemia 6 ayat 15, Nehemia berhasil membangun kembali tembok Israel yang telah runtuh selama kurang lebih 150 tahun.
hanya dalam waktu 52 hari saja. Saudara-saudaraku, salah satu kunci keberhasilan Nehemia adalah karena ia hidup dalam doa. Belajar dari perikop ini, kita akan belajar 3 sikap dalam berdoa dari Nehemia. Nehemia sangat berbela rasa dengan bangsanya Israel. Pada ayat keempat dikatakan, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa. Tidakkah dalam kehidupan kita saat ini jarang dan sulit menemukan seperti sosok Nehemia yang berbela rasa dan menangis bukan tentang dirinya. Ungkapan aku berpuasa dan berdoa menunjukkan kepada kita bahwa Nehemia sangat berbela rasa dengan bangsanya. Sekalipun hidupnya enak, nyaman, dan senang, namun hidupnya tidak senang karena bela rasanya. Nehemia sungguh-sungguh memiliki kepekaan batin yang sangat luar biasa. Hal ini dapat kita ketahui ketika Nehemia melanjutkannya di ayat ke-6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ada yang menarik dalam doanya ketika Nehemia menyampaikan dalam doanya siang dan malam. Hal ini menunjukkan kepada kita tentang bela rasa dan kesungguhan hatinya berdoa kepada Tuhan. Ternyata doa yang dilatar belakangi empati dan bela rasa yang dalam mendapat simpati di hati Tuhan. Kepeduliannya sangat berharga di hadapan Tuhan. Pesannya bagi kita masa kini, ternyata doa yang didasari empati dan bela rasa sangat berdampak pada kehidupan kerohanian kita dan jawaban doa kita. Sesungguhnya kita belajar dari kehidupan Nehemia yang rendah hati. Kita menemukan kerendahan hatinya kembali ketika Nehemia dalam ayat 6a mengatakan, bukalah telinga dan matamu untuk mendengar doa hambamu. Dan yang sangat menakjubkan, Nehemia tidak hanya mengaku segala dosa yang ia lakukan, tetapi juga kaum keluarganya dan bangsa Israel. Hal ini memberi pelajaran kepada kita bahwa doa yang berkenan kepada Tuhan harus didasari dengan kerendahan hati. Saudara-saudaraku, hidup Nehemia yang berbela rasa dan yang menyerahkan keadaan bangsanya yang menderita pada Tuhan tidak hanya sebatas doa saja, tetapi ia berbuat sesuatu atas doanya, yakni membangun kembali tembok yang runtuh itu. Doa yang disertai dengan perbuatan sangat berharga di mata Tuhan dan berkat bagi sesama. Kiranya hidup Nehemia yang berbela rasa terhadap kehidupan bangsanya menjadi teladan bagi kita semua. Dalam berbela rasa, sudah sejauh mana kita berempati? Berbela rasa terhadap sesama kita dan orang lain, sehingga hal ini mendorong kita mendoakan dan berbuat sesuatu terhadap mereka. Terpujilah Tuhan Yesus melalui pelayanan diakonia sosial gereja. Kita hadir mendoakan saudara-saudara kita, seraya menolong mereka, meringankan bebannya. Saudara-saudara yang terkasih,
demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kita di dalam contoh teladan dari Nabi Nehemia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami mengucap syukur Tuhan telah memberkati kami dalam firman Tuhan hari ini. Biarlah kami boleh melakukan yang terbaik Tuhan, seperti contoh teladan dari Nabi Nehemia. Di dalam setiap doa dan permohonan siang malam Tuhan, boleh kami lakukan. Dan kami senantiasa menunggu dan menanti jawaban yang terbaik dalam setiap doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapa, berkati dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan memberkati kami bersama dengan keluarga kami, agar kami juga boleh melakukan pelayanan kami Tuhan. Melakukan berdiakonia sosial bersama-sama Tuhan, untuk memberikan rasa kepedulian kepada sesama kami, dan juga kepada jemaat yang kami kasihi. Terima kasih Bapa. Bentar kami akan istirahat pada malam hari ini. Kiranya kami boleh beristirahat dengan baik dan mendapatkan kekuatan yang baru untuk esok hari dapat melakukan yang dalam pekerjaan kami dan aktivitas kami selanjutnya Bapa. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin.